Nah, saya mau lihat itu bukan sekedar sebagai tragedi, tapi juga komedi dari pemerintah. Saya ucapkan ulang, komedi dari pemerintah. Kenapa dia jadi komedi? Karena sebetulnya anak itu tidak tewas karena antri di Monas, tapi tewas karena polisi negara yang tidak memihak pada orang miskin. Saya lanjutkan dulu argumen ini. Kalau misalnya pemerintah mengerti apa artinya kemiskinan dan secara langsung mendatangi pusat kemiskinan, maka nggak ada orang yang akan datang ke Monas. Cuman kelihatannya pemerintah Pak Jokowi tidak ingin meniru apa yang dilakukan oleh SBY, bagi-bagi aja cash di situ, BLT itu. Benar kata Pak Rifan Saidi tadi, kan tidak ingin asal beda tuh. Ini swasta loh, ya, bukan pemerintah, ya, bagi-bagi. Jelas. Jadi yang saya mau terangkan adalah keadaan makro politik ekonomi politik kita menyebabkan ada yang tewas di Monas. Kita mesti lihat itu dari sudut pandang kebijakan yang lebih makro tuh. Tapi pemerintahnya yang mana, Bang? Apa? Pemerintahnya yang mana? Penyelenggaranya ini ngerti saya, karena itu kalau pemerintah gini, kalau you tunggu aja 2 menit, saya bisa terangkan itu tuh. Ya, oke, saya tunggu 2 menit. Oke. Kenapa orang datang ke Monas hanya untuk dapat 5 bungkus Indomie itu? Apa karena orang mau cari selisih harga di situ? Ambil margin di situ? Saya kira bukan itu. Karena ada penurunan daya beli, orang datang ke Monas. Artinya ada hubungan antara tibanya seorang ibu dan anaknya di Monas dengan kegagalan pemerintah untuk menghasilkan keadilan dan kemakmuran di lokasi rumah dia itu. Itu logikanya. Satu soal itu. Jangankan di Monas, Bang. Masih ingat nggak tragedi ngantri di istana untuk salaman sama presiden pada saat Lebaran open house? Nah, di situ masih ingat nggak, Bang? Saya ingat dan saya terangkan itu. Presidennya siapa itu? Di istana. Betul. Bukan di Monas ini. Ya, Monas ini di luar istana, di dalam gerbang istana. Tapi Abang nggak pernah komentar. Saya pengen komentar aja dulu terhadap itu pemerintah kemarin. Setiap peristiwa itu ada konteksnya tuh. Orang nggak datang ke istana untuk nyerahin kupon dan ngambil sembako di situ tuh. Kan lain. Orang datang ke situ untuk bergembira karena satu peristiwa keagamaan atau peristiwa kenegaraan tuh. Dengan sendirinya orang datang tuh. Ada pembagian, Bang. Bahkan ya, pulangnya dikasih album lagi. Saya kira jangan dipotong-potong deh supaya jalan lancar. Ini udah hampir jam 12. Jadi kita mesti lihat itu apa namanya dari atas supaya variabelnya tidak kita sembunyikan tuh. Kemiskinan menyebabkan orang antri. Simple aja soalnya tuh. Zaman Pak SBY juga banyak antri. Oh ya. Karena itu banyak korban meninggal. Betul. Apa komentar tuh? Ya sama aja. Kan problemnya sama aja kan. Meninggal karena miskin kan. Berarti yang sekarang juga hal yang sama tuh. Jadi you bikin perbedaan hanya untuk membuktikan bahwa yang sekarang terjadi dengan alasan yang sama itu. Nanggap nggak logikanya? Kalau kemiskinan ini program kemiskinan ini yang sudah laten, Bang. Ya. Kemiskinan ini yang sudah laten. Inilah tugas negara yang harus dan terus. Itu ben you akui. Ya akhirnya you akui kan. Penderitaan rakyat yang harus diperjuangkan. Ya akhirnya you akui kan bahwa kemiskinan menyebabkan orang antri. Yang saya kritik dari Abang adalah ketika ini terjadi ya dikaitkan dengan pemerintah padahal penyelenggara swasta. Ketika terjadi banyak korban bahkan orang bakar diri di depan istana, pernah Abang bersuara? Nggak pernah. Ini artinya bias itu. You bertanya, you jawab sendiri, nggak bersuara. Kapan? Soal apa itu? Loh, persoalan antri ini, Bang, yang menjadi korban ini bukan yang pertama. Iya, saya ngerti. Tapi you bilang tadi gagalnya kebijakan pemberantasan kemiskinan menyebabkan orang antri. Hari udah bertukar jadi Rabu.
Sampai di mana tadi ya? Hari bertukar. Hari berganti. Oke. Jadi saya terangkan tadi bahwa social safety net tidak dibuat oleh pemerintah. Itu yang menyebabkan orang terdorong untuk bahkan cari margin sekecil apapun, apalagi kalau gratis itu. Nah, keadaan kita hari ini, pemerintah ini malu untuk meniru kebijakan bantuan BLT, karena itu dianggap kebijakan SBY, padahal itu lebih efektif kan, sehingga orang nggak perlu antri itu. Jadi logika ini yang mesti masuk di kepala saudara Masinton supaya mampu untuk bikin reasoning yang baik. Hal yang berbeda, Bang. Justru itu konsep BLT ya, umpama dengan kartu Indonesia Pintar, kartu ini nanti sisi biaya berbeda. Jadi debat dua orang. iya, karena you Karena kalau tambah-tambah. kita bubarkan, ada berduanya kita tinggalkan di ruangan ini. Jadi poin saya begini ya. agar lebih objektif aja, Bang Ya, Rocky objektif. dalam mengkritik pemerintah ini. Sangat objektif. Apanya? Terserah mau dikritik, tapi objektif dalam mengkritik itu. Iya, gitu. saya bahkan anjurkan supaya pemerintah Anda ini tiru aja BLT itu, lebih efektif gitu, daripada suruh orang antri. Kan dalam keadaan orang nggak punya daya beli, ya kasih dia uang gitu, jangan kasih dia kupon. Yang Fighter kelahiran asli kota Bandung, 24 tahun, 106 Apa saya keluar? Penyelenggara ini adalah hingga Sahara. gagalnya sosial. Masa hal yang sederhana itu juga nggak bisa paham? Ya, Anda juga jangan ditujukan ke dia itu, cepat Oke. Anda ke publik. Oke, jadi saya ringkas saja ya, saudara. Itu duduk perkaranya. Sehingga setiap kematian warga negara di ruang publik harus kita hubungkan dengan gagalnya kebijakan publik. Jadi soal itu akan jadi debat politik nanti. Tapi dari sekarang kita mesti siap sehingga kita tidak sekedar menganggap itu kematian karena soal panas, ya masih mati secara biologis. Tapi ada faktor sosiologis, faktor politik, faktor kebijakan. Nah, itu yang saya kira mau saya katakan. Nah, sebetulnya jalan keluarnya mudah tadi, karena itu saya usulkan tadi. Lihat aja pemerintahan sebelumnya mungkin ada hal yang buruk di dia, tapi untuk hal tentang social safety net saya kira bagus-bagus saja tuh. Jadi tidak usah malu untuk meminta bantuan, atau kalau nggak punya ide, yang nggak usah malu pinjam ide sebelumnya. Kalau nggak punya otak, nggak usah malu pinjam otak orang lain itu. Itu aja soalnya tuh. Jadi jangan pernah menganggap bahwa sekedar ingin berbeda dengan akibat berbagai macam konsekuensi menghasilkan tewas di sana, tewas di sini. Mungkin pertanyaan saya, seandainya BLT dibagikan, menurut saya itu juga belum mengatasi kemiskinan tadi. Memang belum. Sehingga kalau ada pembagian kayak kemarin di Monas, orang tetap akan berjubel datang, dan akan ada juga yang terinjak. Betul. Seandainya sistem SBY dipakai. Nggak ada soal. Tapi ada konsep tentang itu. Ada konsepnya. Itu poin saya itu. Nah, di Monas itu orang datang karena pemerintah tidak punya konsep tentang social safety net. Tapi ini ada yang salah, Bang. Gak, biarin aja udah. Dia udah selesai. Udah, cukup. Ada pertanyaan lain? Enggak, cukup. Ada. Pemirsa, ada benarnya yang dibilang Rocky Gerung, bahwa orang tidak akan antri berdesakan seperti itu kalau bukan karena kemiskinan. Nah, kemiskinan ini bukan hanya sekarang. Dari kita merdeka pun kita sebetulnya harus mengakui bahwa sebagian besar rakyat masih menderita dengan kemiskinan. Dan dalam hal ini karena terjadi kasus, ujungnya tentu ke pengadilan.
kita berbicara tentang keadilan lagi. Tapi keadilan sendiri ternyata punya harga. Berapa harga sebuah keadilan? Untuk bisa mendapatkan jaminan untuk tahanan di luar, seorang tersangka harus membayar yang tinggi sekali. Dan tentu saja ada tersangka yang tidak mampu, tapi dia tetap, karena dia miskin, dia tetap ditahan. Padahal dia tidak akan pernah lari atau menjadi buron, karena untuk bayar jaminan pun dia tidak mampu, apalagi mau lari ke luar negeri. Sehingga keadilan hanya dinikmati oleh yang punya uang. Itu bukan kata saya, itu kata Loretta Lynch.